Fuel consumption. No, not exactly. With great power comes great Food consumption. Halo guys, setiap negara-negara di dunia tentunya memiliki perkembangan industri otomotifnya masing-masing, sesuai dengan ekonomi, regulasi, politik, dan sosial yang ada di negara tersebut. Itulah sebabnya ketika suatu merek mobil hadir di sebuah negara, belum tentu merek tersebut juga akan hadir di negara tetangganya. Sebagai contoh di negara kita, pada awal tahun 2000-an, pasca krisis ekonomi, adalah tahun-tahun di mana masyarakat membutuhkan sebuah mobil keluarga yang bisa muat banyak penumpang dengan harga yang tentunya terjangkau, serta yang terpenting irit bahan bakar. Hadirnya Avanza dan Xenia untuk menjawab kebutuhan tersebut di tahun 2003 adalah langkah cerdas Toyota dan Daihatsu yang terbukti laris di pasaran hingga mendapat julukan mobil sejuta umat. Keberhasilan Avanza Xenia ini ternyata didasarkan pada pemikiran sederhana, yakni mobil berkapasitas kecil 1300 cc, pajak yang ringan, sehingga harga jual mobil pun menjadi terjangkau. Selain itu, karena bobot mobil yang ringan, konsumsi bahan bakarnya pun menjadi irit. Cerdas sekali bukan? Kemudian di tahun 2006, Toyota dan Daihatsu pun kembali mengulang sukses dengan mengeluarkan mobil pada segmen low SUV, yakni Rush dan Terios bermesin 1500 cc yang juga mendapat peringkat penjualan tertinggi. Kembali ke zaman saat ini, di mana keadaan sudah mulai berubah, ternyata para pabrikan pesaing Toyota dan Daihatsu sudah mulai menawarkan produk yang dianggap lebih baik dari produk masa lalu, yakni mobil bermesin kecil namun tenaga jauh lebih besar. Ini sebuah langkah revolusioner pada industri otomotif. Contoh nyata adalah gebrakan Chevrolet pada tahun 2016 dengan meluncurkan Chevrolet Track Turbo yang meskipun hanya kapasitas mesin 1400 cc, tenaganya mencapai 140 daya kuda dan torsi 200 Nm. Namun terhadap gebrakan Chevrolet tersebut, Toyota dan Daihatsu seolah menunggu saat yang tepat. Di tengah perubahan tren downsizing mesin kecil tenaga besar dan irit bahan bakar ini, yang menunjukkan arah semakin besar peminatnya di tanah air. Bahkan di berbagai negara lain, hal ini sudah semakin populer, sehingga jika tidak disikapi dengan benar, bukan tidak mungkin prinsip lama, mesin kecil tenaga kecil akan tinggal menjadi sejarah. Terhadap situasi ini, jika minat konsumen terhadap mesin kecil tenaga besar terus bertumbuh di tanah air, apakah Rush dan Terios juga akan bermesin turbo ke depannya? Serta hal apa yang perlu diperhatikan penggemar Rush Terios? Yuk kita simak jawabannya dalam video ini. Namun sebelum itu, mari kita subscribe dulu channel ini agar mendapat update video selanjutnya. Pada masa kini, satu-satunya segmen mobil yang masih berlomba menciptakan mesin besar tenaga besar tetapi boros bahan bakar adalah pada segmen mobil balap atau mobil sport. Meskipun alternatif energi mobil berbahan listrik terus berkembang, namun penggunaan bahan bakar minyak masih tetap menjadi primadona dari sisi kekuatan dan ketahanan dalam menghasilkan tenaga besar. Beberapa contoh mobil-mobil bertenaga besar namun boros bahan bakar diantaranya adalah Rolls-Royce Wraith, Rolls-Royce Phantom Coupe, Lamborghini Aventador, dan Bugatti Chiron, yang rata-rata tangki bahan bakarnya mencapai 100 liter. Kira-kira berapa lama 100 liter bahan bakar ini dapat dihabiskan oleh mobil-mobil ini ya guys? Apakah dalam 2 hari atau 1 hari pemakaian mobil barulah 100 liter habis? Ternyata tidak guys, karena pada Bugatti Chiron 100 liter bahan bakarnya dapat dihabiskan semuanya hanya dalam waktu kurang dari 7 menit. Sangat boros sekali ya.
Pada mobil-mobil balap, borosnya bahan bakar yang digunakan adalah hal yang wajar terjadi. Yang menjadi tantangan adalah pada mobil penumpang. Bagaimana caranya agar mobil bermesin kecil, tapi tenaga yang dihasilkan relatif besar, namun tetap irit bahan bakar. Hal inilah yang kemudian mengarahkan pemikiran pabrikan kepada penggunaan turbocharge pada mesin mobil penumpang berkapasitas kecil. Meskipun turbocharge sudah lama digunakan pada industri otomotif, namun seiring perkembangan teknologi, ternyata penggunaan turbocharge ini mulai diterapkan pada kendaraan penumpang bermesin kecil. Beberapa pabrikan di tanah air yang sudah meluncurkan produknya datang dari pabrikan asal Cina, yakni DFSK, yang tidak tanggung-tanggung meluncurkan 3 produk bermesin turbo sekaligus guys, yakni Glory 560, Glory 580, dan Glory iAuto yang mulai cukup banyak diminati di tanah air, serta dari pabrikan Wuling yang meluncurkan Wuling Cortez Turbo dan Almas Turbo. Kedua pabrikan ini menawarkan mobil yang meskipun kapasitas mesinnya hanya 1500 cc bensin, namun tenaga dan konsumsi bahan bakar yang dihasilkan lebih baik daripada mobil-mobil berkapasitas 2000 cc bensin. Hal itu bisa terjadi karena adanya penambahan turbocharge pada mesin. Secara teknis, turbocharge adalah komponen yang dapat membantu meningkatkan sistem pembakaran di mesin menggunakan 2 puli atau kipas udara yang memanfaatkan tekanan udara pembuangan mesin untuk menggerakkan kedua buah puli yang diputar dengan kecepatan tinggi. Putaran puli yang kencang tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menekan udara luar masuk ke ruang pembakaran secara lebih banyak atau disebut force induction. Dengan semakin banyaknya udara masuk ke ruang pembakaran, maka tenaga yang dihasilkan juga akan semakin besar. Namun khusus untuk mobil penumpang, tentunya besaran tenaga tersebut dirancang pabrikan dengan mempertimbangkan titik efisiensi bahan bakar. Sebagai contoh, Honda CR-V 1500 Turbo guys, yang meskipun tenaganya 190 daya kuda dan torsi 240 Nm, konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 18 km per liter pada pemakaian normal. Ini sangat menjanjikan sekali sesuai yang diharapkan konsumen pada saat ini. Lantas, dibalik sejumlah manfaat besar mobil bermesin turbo tersebut, ternyata pada saat ini ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli mobil bermesin turbo ini guys, yakni pertama, penggunaan mesin turbo masih dalam tahap awal di tanah air. Masih banyak pertanyaan seperti apa daya tahan mesin turbo ini. Salah satu permasalahan terkait kendaraan turbo ini adalah ketika bensin yang tidak terbakar sempurna bisa masuk ke saluran oli yang dapat merusak mesin mobil. Kedua, belum banyak tersedianya bengkel yang mampu menangani perbaikan mesin turbo di seluruh tanah air. Hal ini karena komponen mesin turbo lebih rumit dan lebih banyak daripada mesin non-turbo. Ketiga, harga spare part mobil bermesin turbo lebih mahal dan langka akibat saat ini masih sedikitnya penggunaan mobil bermesin turbo di masyarakat. Keempat, karena sedikitnya bengkel yang bisa menangani perawatan mobil bermesin turbo menjadikan bengkel resmi sebagai andalan perawatan, yang otomatis biaya perawatan mobil bermesin turbo ini cenderung lebih mahal. Namun persoalan terkait mobil bermesin turbo tersebut kemungkinan akan terjawab seiring dengan berjalannya waktu. Jika dulu banyak pabrikan semua merek mobil beralih ke mesin injeksi, termasuk mobil angkutan umum dan komersial, lama-kelamaan semua bengkel hingga ke pelosok sudah menerima perbaikan mesin injeksi. Hal serupa kemungkinan juga bisa terjadi pada mesin turbo ini guys. Terhadap tren penggunaan mesin turbo ini, sebenarnya pabrikan Toyota dan Daihatsu tidak skeptis dan diam saja. Karena faktanya, ternyata kedua pabrikan tersebut sudah mulai mengembangkan konsep mobil penumpang ber-cc kecil dan bermesin turbo. Contohnya Toyota Race Turbo yang juga kembaran dari Daihatsu Rocky Turbo. Kemudian ada Daihatsu Thor Turbo dan Daihatsu Ayla Turbo. Dan bahkan banyak sekali merek-merek mobil penumpang bermesin kecil turbo yang sudah diluncurkan di luar negeri. Lantas, jika kedepannya penerimaan masyarakat akan semakin baik terhadap kehadiran mesin turbo ini dan mengingat ras
Rush dan Terios masuk dalam lini penjualan produk terlaris Toyota dan Daihatsu di tanah air, apakah dimungkinkan kedepannya ada varian Rush dan Terios bermesin turbo? Jawabannya sangat mungkin sekali guys, kita hanya tinggal menunggu waktunya saja. Hal ini mengingat Rush dan Terios adalah produk andalan yang tentunya tidak akan ditinggalkan oleh pabrikan di tengah sengitnya perubahan tren yang terjadi saat ini. Apalagi semakin banyaknya produk-produk kompetitor yang semakin menjanjikan. Lantas, mengingat mobil Rush Terios Turbo belum juga tersedia saat ini, apakah disarankan untuk memasang sendiri turbocharge di mesin Rush Terios untuk meningkatkan tenaga mesin? Menurut saya jawabannya adalah sangat tidak disarankan guys, karena selain rumit, biayanya mahal, garansi mobil juga akan hilang. Selain itu, mesin mobil juga menjadi tidak stabil karena banyaknya komponen mesin yang harus disesuaikan atau diubah agar dapat menerima power dan torsi besar. Dan kalau tidak tepat pengerjaannya, malah hasilnya tenaga mobil tidak sesuai harapan dan malahan mesin mobil jadi cepat rusak guys. Jadi sebaiknya kita lihat saja dulu perkembangan dunia otomotif perturboan yang semakin sengit ini ya guys, sambil menunggu diluncurkannya produk yang sesuai harapan kita. Sampai jumpa!